Azim Indonesia, jayalah Indonesia. Azim Indonesia, jayalah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama kami dalam program diskusi di channel Tasyakur 100 Tahun Online. Pada episode ini kita kembali akan membahas sebuah buku karya pendiri Ahmadiyah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam yang berjudul Hakikatul Wahyi. Bersama kita telah hadir dua orang narasumber yang sangat istimewa, yakni Bapak Eki Sabandi dan Maulana Khairuddin Ahmad Jismansah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Terima kasih banyak atas kehadirannya pada hari ini mengkaji sebuah buku yang sangat-sangat istimewa, yaitu buku Hakikatul Wahyi. Pak Eki, silakan disampaikan kolase buku ini dan latar belakang penulisannya. Buku Hakikatul Wahyi ini diterbitkan pertama kali di Kadean tahun 1907. Ini buku yang salah satu buku yang relatif tebal, ya kan? Diterjemah dalam bahasa Indonesia itu tahun 2018 diterbitkan ya. Buku ini sekitar 750 halaman ya, di luar pengantar dan lampiran, lebih kurang seperti itu. Jadi cukup lumayan juga untuk menelaahnya. Gitu, satu. Kedua, penterjemah buku ini ada lebih kurang 8 para maulana semua ya. Boleh saya sebut misalkan Maulana Munirul Islam, Maulana Abdul Wahab, Maulana Jafar Nasir, Maulana Mahmud Ahmad Wardi yang di London sekarang, Maulana Muhammad Sutrisna, juga Maulana Abdul Karim Munim, Maulana Dwi Nuton, dan Maulana Hafizur Rahman ya. Sebetulnya ini diperintahkan oleh Huzur Ayyadahullahu Ta'ala bin Nasril Aziz pada tahun 2014 waktu beliau berkunjung ke Singapura dan berperintahkan kepada Jemaat Ahmadiyah Indonesia untuk menerjemahkan buku ini. Dan pada saat itu belum ada terjemahan dalam bahasa Inggris. Jadi memang langsung dari Urdu. Kan gitu. Baru kemudian selesai 2018. Kemudian baru muncul bahasa Inggrisnya. Terbit, bukan muncul, maaf. Seperti itu. Ini yang boleh saya sebutkan. Kemudian mengenai latar belakang Hakikatul Wahyu ini ya. Pertama-tama harus kita memahami ya klasifikasi atau klaster atau pengelompokan ya antara maksud saya itu pengelompokan dalam bentuk kalamah mukhatabah antara Masih Maud alaihissalam dengan Allah Ta'ala. Itu diklasifikasikan dalam terma mimpi wahyu kasyaf atau ru'ya auha kasyaf ya. Begitu. Ini 3 bentuk mukalamah khatabah ini yang ada di dalam buku ini, kan begitu. Dan ini sekaligus membuktikan kebenaran dakwah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Begitu. Selebihnya nanti kita akan masuk pada bahasan lebih jauh. Baik. Pak Eki, sebelum membahas pokok bahasan, Hadrat Khalifah pernah beliau menginstruksikan kepada beberapa mubalik yang baru lulus untuk mempelajari buku Hakikatul Wahyi. Apa keistimewaannya, Pak? Yang saya ingat memang begitu, yang ketika Huzur ditanya oleh para alumni itu, yang saya lihat di MTA, memang Huzur mengatakan dari sekian banyak buku-buku dari Masih Maud alaihissalam, maka kalian bacalah buku ini untuk memahami. Nah, pandangan saya nih, karena buku ini penuh dengan perjalanan spiritual dari Masih Maud alaihissalam. Kalau tazkirah kan kompilasi yang dibuat oleh penitia. Kalau ini kan beliau langsung spiritualitas pengalaman beliau yang beliau tulis sendiri.
Nah, dengan kita memahami buku ini, maka kita bisa, dalam pandangan saya ini, kita bisa memotret bagaimana hubungan beliau, kedekatan beliau dengan Allah Ta'ala. Bagaimana kecintaan beliau kepada Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala mencintai beliau. Tentu semua itu melalui jalan yang disebut dengan apa? Fana fi Rasul. Melalui jalan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Masya Allah. Terima kasih Pak Eki atas penjelasannya. Pak Jusman, terkait pokok-pokok besaran, pokok-pokok bahasan dari buku ini mungkin bisa disampaikan, silakan. Ya, menyambung dulu dari Pak Eki tadi bahwa hakikatul wahyi, ya, hakikat wahyu. Jadi di sini memang beliau menunjukkan bahwa buku ini memang dimaksudkan untuk memberikan kebenaran beliau. Dari sekian banyak, ya sekitar 200 tanda beliau kemukakan di sini, artinya itu tidak main-main. Yang beliau dapatkan dari Allah, ya kalau hanya 1-2 mungkin seorang akan kebetulan saja. Tetapi ini banyak ya, 200 tanda yang bisa kita baca ya. Mungkin tidak akan kita kupas semua karena begitu panjang ya, sekitar 700 halaman kalau tidak salah. Nah, ini sebagai bukti kebenaran beliau, sekaligus bukti kebenaran bahwa Islam itu adalah agama yang benar dan hidup. Benar dari Allah Ta'ala, hidup yang akan senantiasa mengalirkan hazanah-hazanah spiritual melalui Hazrat Masih Maud alaihissalam. Nah, kemudian beliau, tujuan buku ini sebenarnya juga untuk mengenal mana yang disebut sebagai wahyu yang benar-benar berasal dari Allah Ta'ala, mana wahyu yang meragukan, entah itu wahyu setani atau wahyu yang biasa. Makanya disebut beliau mengklasifikasi 3 tingkatan. Ada orang yang tidak memiliki hubungan dengan Allah tetapi mendapatkan semacam corak wahyu. Ada juga orang yang memiliki ilmu yang mendapatkan wahyu tetapi dalam tahap yang sedang ya, dengan kelemahan, masih ada kelemahan-kelemahan. Dan yang ketiga adalah orang yang memiliki ilham sempurna, yang memiliki kedekatan dan kecintaan sempurna juga kepada Allah Ta'ala. Nah, yang menarik di pembukaan di sini ya, tentang kebenaran beliau tadi, beliau mengatakan begini. Jadi beliau tidak peduli katanya dengan hujatan orang, dengan fatwa kafir, penentangan dan lain-lain. Beliau tidak peduli katanya. Justru sebenarnya tanda-tanda yang mereka kritik itu sebenarnya adalah bukti untuk kebenaran Hazrat Masih Maud alaihissalam sendiri. Penentangan mereka itu pun adalah bukti akan kebenaran beliau. Mengapa? Karena harusnya mereka mikir, ya bahasa kita itu, harusnya mereka mikir bahwa orang yang dituduhkan kafir, ya orang yang dituduhkan ini sebagai palsu, kok diberikan basyirah, pandangan rohani oleh Allah Ta'ala, ya, yang biasa diberikan kepada utusan Allah Ta'ala dengan berbagai macam ribuan tanda. Harusnya mikir kan? Atau katakanlah, anggap saja beliau ini dajjal, ya seperti dituduhkan orang. Beliau ini dianggap sebagai penipu, ya, beliau dianggap sebagai pemakan uang haram, ya, pengkhianat dan lain sebagainya gitu. Oke lah katanya, anggap saja seperti itu. Tapi katanya, mengapa katanya selama 30 tahun ini Allah justru membinasakan musuh-musuh saya yang menganggap mereka bahwa kamilah yang paling dekat dengan Allah, tapi mereka yang mengaku paling benar dan menganggap Masih Maud sebagai dajjal dan lain-lain selama 30 tahun diberikan pertolongan, sedangkan mereka binasa. Nah, ini sebenarnya satu statement yang sangat dalam ya, tinggi, bahwa dengan melihat tanda tersebut, ya semoga orang-orang dapat memahami bahwa ini memang bentuk kebenaran dari Hazrat Masih Maud alaihissalam. Masya Allah. Jadi Pak Eki betul-betul pendalam seperti yang Pak Eki tadi sampaikan di awal. Betul. Mungkin ada pokok bahasan lainnya, silakan Pak Eki. Baik. Jadi bentuk bentuk kalamah mukhatabah itu saya tekankan lagi ya, berupa mimpi, wahyu dan kasyaf, kan begitu. Dan tadi Pak Jusman udah mengatakan bahwa mukalamah mukhatabah itu terjadi membuktikan pertama bahwa Allah Ta'ala itu masih bersifat mutakalim. Begitu. Kalau dulu
Allah Ta'ala bercakap-cakap, memberikan mujizat, memberikan wahyu para nabi, para utusan ya. Katakanlah Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad alaihissalam. Loh sekarang apa enggak? Kan begitu. Allah Ta'ala kan tetap dengan sifat-sifatnya yang abadi kan begitu. Itu pertama. Jadi dengan mukallamah mukhatabah itu adalah Allah Ta'ala membuktikan bahwa Allah Ta'ala juga tetap bersifat mutakalim. Satu. Kemudian kedua membuktikan bahwa Islam ini agama yang hidup. Ya. Islam ini bisa membuktikan agama yang hidup, bukan agama legenda, gitu kan? Bukan agama yang menjadi cita-cita masa lalu. Dongeng kan begitu. Beliau bisa membuktikan kearasannya dengan mukallamah mukhatabah tadi. Kemudian juga dikatakan bahwa apa yang disebut mukallamah mukhatabah tadi udah disinggung oleh Pak Yusman, justru itu membuktikan kebenaran dakwah beliau sendiri sebagai Al-Masih yang dijanjikan dan juga memadi. Begitu. Dan yang kemudian yang lebih menukik apa yang disebut dengan bentuk dukungan Allah Ta'ala itu adalah berupa pengambulan doa. Ya kan, pengambulan doa di sini disebut 208 sesungguhnya kan. Sebetulnya beliau sebutkan ribuan tanda yang beliau terima kan. Cuma kan beliau tidak mungkin tulis satu ya, tapi di sini lebus ini 208 tanda-tanda itu ya. Nah, dari bentuk pengambulan doa itu ada yang saya boleh kutip sedikit aja, ada 7 ya, berupa apa? Kemenangan dalam mubahalah. Dengan beberapa penentang beliau itu beliau memperoleh pelindungan kepada Allah Ta'ala, itu mubahalah 1. Dan di sini juga ada berapa sekian puluh tanda tentang mubahalah itu ya. Di antara yang fenomena kan Pandit Lekram, Alexander Dowie, kan Abdul Hatam dan banyak lagi sebetulnya kan. Kedua, kemenangan perkara di pengadilan. Apa maksudnya? Karena beliau ini memang dari hidupnya banyak berperkara di pengadilan. Dalam konteks apa? Dalam konteks pribadi, maksudnya keluarga. Karena beliau kan memperjuangkan hak waris ya. Oh, iya. Memperjuangkan hak tanah nenek moyang atau kakek beliau yang direbut, ya kan? Yang direbut oleh orang-orang penguasa pada saat itu ya, orang Sikh kan begitu. Nah itu kemudian beliau diperintahkan oleh ayahnya, kamu pergilah ke pengadilan sana, urus ini. Ya beliau ikut aja walaupun sebenarnya nggak happy. Aduh ini urusan dunia lagi gitu kan. Tapi kan perintah ayahanda kan. Jadi jauh dari keadilan ke Mamperisan, bukan perjalanan yang enak itu. Bisa berjam-jam, berhari-hari kan begitu. Dan beliau lakukan itu karena perintah. Itu masalah perdata lah. Kemudian juga gugatan dari yang nyewa tanah, ya kan? Itu kan tanah punya keluarga beliau lah. Nah kemudian kan dikasih sewa nih, hak sewa ada petani. Nah, petaninya kemudian menjadi ricuh karena menganggap bahwa ini tanah hak saya gitu loh. Dia harus buktikan bahwa itu tanah milik keluarga beliau. Ini satu, rasa memilikinya tinggi. Kemudian yang di lain pihak perkara-perkara yang menyebut beliau diperkarakan. Penggelapan pajak, percobaan pembunuhan kepada Martin Clark kan begitu. Itu kan meminta banyak energi. Belum lagi perkara-perkara beliau dituduhkan yang menyangkut dengan Ahmadiyah, gerakan beliau ini kan. Nah ini semua beliau mendapat petunjuk dari Allah Ta'ala bahwa ini perkara ini akan menang. Ini kamu akan dilindungi. Juga beliau dikatakan bahwa ini perkara ini kamu nggak akan menang. Ada juga, tapi yang nggak akan menang itu perkara biasanya menyangkut yang tadi perdata tadi, masalah urusan harta dunia, gitu ya. Dan beliau kadang-kadang, maaf saya lompat sedikit, kadang-kadang ketika beliau pulang dari pengadilan tuh kok mukanya happy, dipikir ini masih menang perkara, padahal kalah. Loh kenapa kamu kalah happy? Ya berarti saya udah terbebas dari pergi ke pengadilan gitu loh. Ceritanya seperti itu ya, karena saking beliau tidak ada minat lah untuk cari-cari harta kayak gitu. Itu ya, boleh saya katakan demikian. Kemudian yang ketiga, nubuatan untuk para penentang ya. Tadi kaitan dengan mubahalah tadi kan. Kemudian berikutnya adalah jawaban doa untuk para sahabat. Kan banyak para sahabat tuh minta doa untuk kelahiran, untuk kesehatan, untuk karir di pemerintahan. Nah, beliau itu tulis itu jawabannya beliau kasih ketika beliau sampaikan, aku memperoleh ini, aku memperoleh wahyu ini, aku memperoleh petunjuk. Beliau sampaikan juga, yaitu kesaksian para sahabat ya.
Kemudian juga ini beliau jelaskan juga bentuk kenabian. Bentuk kenabian beliau itu apa? Beliau katakan, aku disebut nabi karena aku banyak bermukalamah dan berkhatabah dengan Allah Ta'ala. Maka dalam bentuk itu aku disebut nabi. Bukan nabi syariat. Bukan juga nabi hakiki. Beliau katakan demikian. Sebab nabi hakiki adalah hanya ada pada wujud Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Begitu. Dijelaskan seperti itu lebih dalam ya. Kemudian juga beliau jelaskan masalah dukungan fenomena alam. Jadi dakwah beliau itu memang kenyataan didukung dengan fenomena alam. Seperti misalkan contoh mengenai gerhana bulan gerhana matahari, mengenai wabah pes kan, mengenai gempa-gempa bumi yang sebelum beliau udah beritahukan ini akan terjadi itu, begitu. Kemudian juga tentang masa depan Ahmadiyah, ya beliau sebutkan di sini. Jadi ini semua ini yang terangkum dalam buku ini. Dan semua dideskripsikan dalam 208 tanda. Ini kita hanya memberikan sinopsis saja. Masya Allah, luar biasa. Sungguh membawa sebuah angin rohani yang begitu menyegarkan penjelasan tadi. Mungkin Pak Jusman ada pokok bahasan secara garis besar yang ingin ditambahkan, silakan. Mungkin ingin lebih mempertajam yang 3 klasifikasi orang yang memiliki ilmu ilahi tadi. Jadi dari antara tanda bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya, diciptakan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, jin dan manusia itu sebenarnya adalah dicicipi ya, mukalamah dan mukhatabah, artinya komunikasi dengan Allah Ta'ala berupa wahyu, ilham, kasyaf ataupun mimpi yang benar. Nah, hal ini sebenarnya di dalam diri kita, setiap manusia itu kata beliau memang sudah ditanamkan semacam fitrat atau chip lah untuk merasakan itu. Ya, supaya tidak ada orang yang meraba-raba seperti apa sih wahyu, yang kalau bahasa Pak Eki tadi tidak hanya dongeng, nabi-nabi terdahulu dapat wahyu, tapi sebenarnya manusia pun dapat, kita pun dapat merasakan, cuma memang ada tingkatan-tingkatan. Ya, kalau jenis wahyu tentu kita tahu lah, ada wahyu ke lebah juga dikasih, wahyu kepada ibunya Nabi Musa juga dikasih, itu bahasan lain lah. Nah, di sini beliau jelaskan yang pertama adalah ada orang yang mendapatkan mimpi benar ataupun ilham yang benar tetapi tidak memiliki hubungan yang khusus dengan Allah Ta'ala. Ya, ini sebenarnya mereka murni hanya mengandalkan semacam kekuatan intuisi ya, semacam akal, sehingga mereka bisa menyimpulkan sesuatu itu ada kesimpulan yang konkret menurut mereka. Nah, ini mirip kata beliau dimisalkan sebagaimana orang kalau kita hanya ilmu yakin, seperti orang yang melihat asap tetapi mereka itu tidak melihat apinya, tidak mendekati dan juga tidak melihat apinya dan tidak juga merasakan hangatnya. Mereka cuma berasumsi, ini ada asap, pasti ada api. Nah, orang-orang seperti ini sering diberikan semacam mimpi yang benar, tetapi sebenarnya tidak memiliki pengaruh apa-apa buat mereka ataupun buat orang lain. Yang bahkan ada diberikan corak mimpi setani lah. Ya, mereka diperlihatkan semacam mimpi-mimpi buruk, hanya diperlihatkan seperti itu. Nah, buat kerohanian mereka tidak ada. Jadi mereka dapat mimpi yang benar, tapi akhlak mereka dan apalagi mereka ingin mengajarkan kebaikan tidak ada pengaruhnya sama sekali. Nah, yang kedua adalah mimpi benar atau ilham benar, tetapi hubungannya tidak begitu sempurna kepada Allah Ta'ala. Ya, sedanglah menengah. Jadi mereka ini memang sudah memiliki tingkat kedekatan kepada Allah Ta'ala, ya. Dan diberikan juga karunia oleh Allah Ta'ala, ya, tadi itu mimpi benar atau ilham yang benar, tetapi ya tidak kemudian parameternya itu adalah ketika mendapatkan ujian. Misalnya seperti Bal'am Ba'ur di masa Nabi Musa, seorang yang mendapatkan wahyu dan ilham tetapi tergelincir kan. Ketika Nabi Musa kok yang diangkat jadi nabi, ya beliau menjadi kecewa. Nah, beliau misalkan itu seperti halnya orang melihat asap, ya, dan juga
sudah mendekat, sudah merasakan kehangatan itu, tapi di suasana yang dingin. Nah, ilmu itu di tempat yang gelap. Nah, itu memang cukup bagi mereka untuk menerangi sehingga mereka bisa jalan, tidak kena duri. Ya. Tapi tidak cukup bagi mereka untuk bertahan di suasana yang dingin. Ya, mereka masih bisa mati. Nah, tetapi lain halnya dengan 3, ya, bahwa wahyu ataupun mimpi benar, ilham yang benar itu di tahap yang ketiga itu benar-benar sempurna. Ibarat beliau katanya orang-orang yang sudah tahu ada asap dan mendekat merasakan hangatnya, di suasana yang dingin mereka merasakan hangatnya dan melihat langsung dan menceburkan diri langsung ke api itu. Seakan-akan mereka itu sudah terbakar. Kalau bahasanya fanafillah, ya sudah benar-benar fana kepada Allah sehingga mereka itu benar-benar terbakar oleh api kecintaan kepada Allah Ta'ala. Hawa nafsu mereka sudah tidak ada. Nah, wahyu yang diberikan kepada mereka pun juga sempurna. Baik itu dari sisi dukungannya, baik itu dari sisi dampak, ya, tanda yang diberikan tersebut, ataupun sudah ditunjukkan juga oleh mereka. Artinya mereka ini adalah orang yang benar-benar soleh, benar-benar taat, dan benar-benar teguh, ya. Bukan orang yang ada ujian mundur, tapi mereka teguh, gitu. Itu 3 tingkatan yang diberikan sehingga kita bisa tahu mana sih yang disebut hakikat wahyu yang sebenarnya dan wahyu yang biasa. Masya Allah, jadi pembahasannya sedemikian dalamnya Pak Jus ya. Terima kasih. Pak Eki silakan, ada pokok bahasan lain yang ingin disampaikan? Yang disampaikan oleh Pak Jusman itu ditulis di buku ini 3 tingkatan hubungan manusia dengan Allah Ta'ala. Yang tidak mengenal Allah Ta'ala sendiri atau bahkan menolak, ya. Kemudian yang mempunyai hubungan tapi tidak kuat. Yang ketiga, mempunyai hubungan yang sangat kuat, sangat erat dengan Allah Ta'ala. Tapi semua itu diberikan bahasanya tadi, fitrat, diberikan chips, instrumen-instrumen menerima kebenaran itu, menerima wujud Allah itu sudah ada dalam jiwa manusia, dalam setiap insan. Itulah makna dari wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Dengan siapapun. Mereka yang menolak Allah Ta'ala sendiri, mereka diberikan kok instrumen itu oleh Allah Ta'ala. Potensi berarti punya semuanya Pak ya? Semua manusia punya. Ibaratnya maaf ya, macam alat musik gitar. Ya kan, ini gitar sudah tinggal dimainkan aja. Kunci C, kunci G, kunci A minor misalkan. Kan tinggal dimainkan itu. Nah tinggal, ini siapa yang mau memainkannya kan begitu. Nah, sudah punya seperti satu. Tetapi kemudian yang membedakan, walaupun diberikan itu instrumen itu dan kemudian Allah Ta'ala juga memberikan karunia yang berupa mimpi atau ilham, yang membedakan antara yang tidak punya hubungan atau yang mempunyai hubungan yang tidak kuat itu, diberikannya itu tidak kerap ya, tidak sering, dan kemudian juga efeknya itu tidak untuk umat, tapi biasanya untuk pribadi, ya kan, untuk keluarga gitu. Itu efeknya. Tapi kalau beliau mengatakan bahwa beliau memiliki hubungan yang sangat kuat dengan Allah Ta'ala dan banyak tanda yang beliau terima, dan ini efeknya kepada umat. Kepada umat Islam maupun umat non-Islam. Kan beliau banyak. Umat manusia lah. Umat manusia. Dan khususnya kepada orang-orang Ahmadi. Kan begitu. Tapi itu yang disebut hubungan beliau. Sehingga dikatakan tadi, karena beliau sudah nggak, bahasanya udah nggak punya apa-apa gitu, nggak punya minat apa-apa gitu, selain kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dasar yang harus difahami tentang bagaimana pengalaman rohani spiritual beliau itu sangat-sangat dalam, sehingga kita juga tidak heran kenapa Huzur Ayyadallahu Ta'ala bin Aziz menyarankan semua sebetulnya memang kepada para mubali tapi semua untuk kita semua. Pahami nih buku ini, memang nggak mudah. Tidak mudah, tapi ya mudah-mudahan dengan pengantar yang singkat ini bisa mempermudahlah untuk memahami buku ini. Baik. Mungkin sebelum kita tutup, ada closing statement dari Pak Jusman dan Pak Eki. Silakan. Ya, dari saya, memang tadi sudah dikatakan ini sebagai bukti kebenaran Hazrat Masih Maud alaihissalam, dan tentu kita bisa kaji ya sekitar 208 tanda yang diberikan oleh beliau. Tapi ada satu tips yang diberikan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam tentang
bagaimana sebenarnya tujuan penciptaan manusia itu adalah benar-benar mengenal Allah Ta'ala, sifat-sifatnya, dan kemudian keagungannya. Nah, kita ini oleh beliau sebenarnya sudah dikasih semacam akal, ya, dan juga daya rohani. Nah, akal bisa kita pertajam dengan penelitian, dengan belajar, ya, bukti-bukti empiris mempelajari alam dan lain-lain. Nah, daya rohani, ya, kerohanian kita ini, ya, dapat ditempuh dengan cara, ya, menjauhi cinta dunia, kemudian menjauhi takabur, kata beliau, menjauhi riya, memuji diri, ya, malas, tidak patuh terhadap hak-hak Allah dan hak manusia, sengaja menyimpang dari kebenaran dan memutuskan hubungan dengan Allah. Nah, itu sebenarnya yang melemahkan daya rohani kita. Tetapi kalau kita melakukan sebaliknya, insya Allah baik akal yang diberikan oleh Allah Ta'ala maupun daya rohani itu juga akan kita dapatkan. Pak Eki, silakan closing statement. Jadi tadi yang dikatakan oleh Pak Jusman tentang akal dan daya rohani itu beliau tegaskan bagaimana kita bisa mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Yaitu melalui akal, kita perhatikan situasi alam semesta, ciptaan-ciptaannya, kan begitu. Banyak hal, ya, dari akal dan dengan ilmu tentunya. Kedua, tadi dikatakan tadi, rohani kita pun, spiritual kita pun harus juga diasah. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Jusman. Ini barangkali salah satu cara, ya, kita mencoba belajar menerapkan apa yang beliau Sebagai motivasi kita, walaupun walau alam kita berada atau tidaknya kan seperti itu. Kemudian juga tentang kedekatan beliau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Beliau tidak mengatakan bahwa beliau adalah jumawa gitu, ya, atau paling enggak. Cuma beliau hanya katakan, beliau katakan bahwa beliau itu adalah mempunyai hubungan komunikasi mukhatabah dengan Allah Ta'ala. Jadi kalau seandainya para pemuka agama, ya, baik itu pendeta Kristen, pandit Hindu, pemuka Arya, ataupun ulama-ulama Islam yang menentang beliau, silakan. Kalau mereka pun punya pengalaman spiritual seperti ini dari Tuhan mereka, tanda kutip Tuhan di sini, ya. Jadi beliau lagi-lagi kasih challenge, bukannya teori-teori, bukannya wacana, tapi ini pengalaman pribadi beliau dan beliau kemukakan ini. Untuk sebagai inilah wahyu hakikatnya seperti ini, bahwa Allah Ta'ala itu ada. Buktikanlah kalau mereka pun yang menentang beliau itu, bahwa mereka pun punya pengalaman seperti itu. Itu barangkali yang boleh saya sampaikan. Luar biasa Pak Eki, Pak Jusman atas penjelasannya. Ini sesuatu hal yang sangat istimewa, mendalam juga. Pak Eki sudah ingatkan, Pak Jusman juga sudah ingatkan juga. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pencerahan bagi seluruh penonton untuk bisa menikmati buku Hakikatul Wahyi secara mendalam. Terima kasih banyak Bapak-Bapak atas kehadirannya dan juga atas kajiannya pada episode ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah kajian kita atas buku Hakikatul Wahyi, karangan Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, pendiri Ahmadiyah. Banyak ilmu dan pencerahan yang mudah-mudahan dapat kita raih dan menjadi bekal kita di dalam memaknai keimanan kita. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa di dalam episode-episode selanjutnya. Terima kasih banyak atas segenap perhatiannya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.